Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Salim Said Hidayatullah dengan NIM 12012234201 dari kelas Teknik Industri 4608. Pada materi ini, saya akan menjelaskan materi pemrograman dinamis deterministik pada kasus stagecoach problem. Pada slide ini yang bisa dibaca, berikut adalah ilustrasi contoh masalah kasusnya. Jadi pada kasus ini kita buat dalam bentuk program dinamis deterministik yang berdasarkan cerita tersebut. Berikut adalah penjelasan kasusnya. Ini diberikan asuransi jiwa yang telah diberikan terhadap rute-rute yang telah di pre-selected. Lalu kita intinya adalah udah dikasih harganya, kita milih mana harga yang termurah dan sesuai dengan objektif kita. Berikut adalah model grafiknya yang telah dibuat berdasarkan bentuk cerita yang tadi. Dari tabel yang tadi, hasilnya adalah seperti ini grafiknya. Untuk biaya-biayanya, objektif kita adalah dari posisi A ke posisi J. Lalu slide berikutnya adalah untuk menjelaskan permasalahannya. Ini adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita itu approach dengan memilih rute yang termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang tidak memberikan hasil keseluruhan yang optimal. Berikut adalah strategi yang bisa dipilih, yaitu A, B, F, I, J dengan total harga 13. Tetapi dengan mengorbankan sedikit dalam tahap pertama, bisa memberikan penghematan yang lebih besar. Oleh karena itu, contohnya kita mengambil rute ADF, itu lebih murah daripada keseluruhan ABF. Salah satu kemungkinan untuk kita dekati untuk memecahkan permasalahan ini yaitu menggunakan uji coba. Tetapi dengan rute kemungkinan itu sangat besar, yaitu sebesar 18, dan harus menghitung total harganya untuk setiap rute, itu bukan hal yang menarik. Untungnya, program dinamis ini memberikan solusi yang membutuhkan effort yang jauh lebih sedikit daripada enumerasi yang sangat banyak yang melelahkan. Ini enumerasi yang sangat melelahkan ini itu membutuhkan tenaga komputer yang sangat besar untuk masalah yang lebih besar ini. Sedangkan untuk dinamik programan bisa dimulai dengan porsi yang sangat kecil dari masalah ini dan memberikan optimal solusi terhadap masalah ini. Lalu secara perlahan-lahan untuk memperbesar wilayah permasalahannya dengan mencari nilai optimal terhadap solusi ini. Jadi kita pecahkan solusi ini dari tahap 1, 2, 3, 4 supaya bisa lebih cepat untuk memberikan solusi optimalnya dan tidak membutuhkan tenaga komputer yang sangat besar. Untuk masalah static coach ini kita dimulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana orang ini harus menyelesaikan perjalanan ini dan harus melewati satu tahap demi tahap intinya. Untuk solusi yang masalah yang lebih kecil ini, itu pergi dari tahap ini, lokasi ini, dari manapun itu, menuju ke tujuan akhirnya. Setiap iterasi yang telah dilakukan, permasalahan ini diperbesar dengan sebesar 1. Dengan sisa tahapannya kita jalanin. Untuk memperbesar permasalahan ini, optimal solusinya yaitu dengan pergi ke setiap tahapan yang ditemukan secara mudah dengan solusi yang telah ditemukan dari iterasi sebelumnya. Berikut adalah langkah untuk implementasinya.
Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya seperti formula yang telah tertulis di sini. Bisa seperti dibaca PPT-nya. Salah satunya kita menentukan variabel keputusannya ada apa saja, total harganya apa saja, lalu kita tentuin ini meminimalkan atau memaksimalkannya. Lalu pada PPT berikutnya, seperti yang bisa dibaca, kita menentukan cost-nya berdasarkan tahap sebelumnya. Lalu objektifnya kita untuk mencari nilai F1-nya berdasarkan rute yang telah dipilih. Prosedur solusinya adalah ketika orang ini hanya tinggal satu tahap lagi untuk dilalui, yaitu tahap 4. Rutenya oleh karena itu ditentukan keseluruhannya pada ke titik tahap ini. Dia posisinya sekarang ada di mana? Yaitu posisi dia itu berada di lokasi H atau lokasi I. Dan keputusan dia itu menuju ke lokasi J. Oleh karena itu rute yang untuk diambil adalah rute J. Oleh karena itu sejak tahap 4 adalah asalnya dari SJ, yaitu kita untuk menentukan nilai cost terhadap rute ke J-nya. Lalu solusinya untuk tahap 4 adalah seperti tabel berikut. Kita bisa lihat ini asalnya dari mana, kita ada di mana, ini harga cost-nya berapa, ini tujuan akhirnya kita menuju kemana. Berikut adalah solusi untuk prosedur tahap 3. Untuk ketika si Fortune Seeker ini masih ada dua tahap lagi. Sekarang kita berada di tahap ketiga. Solusi prosedurnya memerlukan beberapa perhitungan. Contohnya si orang ini berada di lokasi kota F. Lalu, seperti yang bisa dilihat pada figur yang di kanan ini, dia harus pergi antara ke kota H atau ke kota I. Dengan harga ke H-nya itu adalah 6, dengan harga ke I-nya itu sebesar 3. Jika dia itu pergi ke H, nilai tambahan yang harus dia biaya yang harus dikeluarkan yaitu adalah 6 ditambah 3. Karena nilai H itu ada cost tambahan yaitu sebesar 3 dari not sebelumnya. Sedangkan dari F ke H nilai cost-nya adalah 6. Jika dia itu pergi ke I, total cost-nya adalah 3 dan harga I-nya itu adalah 4, yaitu lebih kecil. Oleh karena itu kita memilih nilai yang optimal, yaitu I, karena nilai total cost minimumnya adalah 7. Lalu pada slide berikutnya, perhitungan yang mirip bisa dilakukan jika kamu mulai dari posisi yang kemungkinan, yaitu pada posisi E atau pada posisi G, seperti yang dalam PPT ini. Lalu dengan ada dua tahap yang dilalui lagi. Coba kita memulai berdasarkan grafis, lalu secara aljabar kita menggabungkan ini semua seperti pada tabel ini. Jadi yang sisi ini adalah asalnya kita, H dan ini itu menujunya. Dan nilai H-nya ini itu telah ditambah dengan nilai sebelumnya. Jadi E ke H nilainya adalah contohnya 3 dan nilai H untuk ke titik selanjutnya adalah 1, totalnya adalah 4. Kita melakukan hal itu terhadap juga kepada I. Seperti tabel yang sudah dilihat, kita nilai F3 ini adalah mencari nilai optimum yang terbaik. Karena kita cari yang paling minimum, kita dapat nilainya 4. Jadi untuk yang E ini dapat nilai 4. Dengan tujuan pemilihan rutenya kita menuju H. Seperti yang bisa dilihat pada garis berikutnya. Lalu pada tahap keduanya, solusinya untuk tahap kedua yaitu di mana ada 3 tahap lagi, yaitu untuk kasus ini pada tahap 2 untuk cost-nya, contohnya anggap aja fotoseeker-nya pada di C. Kita harus ke E, ke F, atau ke G. Lalu kita itu tentukan biaya totalnya. Seperti yang kita bisa lihat pada slide sebelumnya, kita mencari nilai yang minimum. Setelah kita cari nilai yang paling kecilnya itu,
berada di slide 3 tambah 4, nilainya 7. Jadi, kita bisa lihat dari slide yang kanan ini, yang bawah ini. Jadi, kita menggunakan yang bagian ini, yang E ini. Karena nilai yang paling minimum. Lalu, ini adalah penjelasan dalam bentuk tabelnya, untuk mempermudah penglihatannya. Ini untuk dari titik B, dari titik C ke dari titik D menuju E, F, dan G. Ini total cost biayanya, ini cost biaya yang paling optimal, ini adalah keputusan yang akhirnya kita ambil. Lalu pada tahap ini hal yang sama, tapi hanya bedanya adalah posisi awalnya adalah cuma satu, sedangkan posisi akhirnya kita tuju ini ada tiga. Yang optimal nilainya kita pilih nilai yang paling optimal. Dan ini adalah keputusan yang bisa kita ambil. Lalu berikut adalah kesimpulannya. Kesimpulannya yang bisa dilihat seperti PPT ini. Jadi rute yang paling optimal adalah A, C, ke E, ke H, ke J. Dengan nilai total cost-nya adalah 11. Berikut ada solusinya, bisa dilihat per tahapnya. Tahap 1, tahap 2, 3, dan 4 yang telah dibagi menuju ke tujuan akhirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.